Ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, ingin membersihkan liver, lambung, segala macam, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun tensinya. Jadi teman-teman yang maaf ya, kalau mungkin ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, sebenarnya kanker tuh ngobatinnya relatif gampang, relatif gampang. Caranya gimana? Tanamkan akidah, tauhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut, bahwa ini semua dari Allah, ini semua karena kezolimannya dia. Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu dan dia kembali sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Ya. Sholat, zikir, puasa, sodako, segala macam. Ajak dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi, pastinya dengan Allah gugurkan. Artinya dia dapat nilai lebih. Dan yang ketiga, secara fisiknya sih ya. Secara fisiknya adalah ganti seluruh makanannya ya dengan makanan-makanan terutama sayur dan buah organik. Dalam 3 bulan, tubuhnya bisa recovery. Tubuhnya bisa recovery. Dan salah satu kandungan yang terbaik untuk memperbaiki gennya manusia, ya, salah satunya ada pada tadi air kelapa tadi. Maka air kelapa, teman-teman sekalian, kalau kita bicara air kelapa tadi, kelapa yang muda mana? Itu kelapa. Nih, kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, ya, lalu Anda blender sama kunyit misalkan. Dia berperan sebagai detox juga. Caranya gimana? Mau dicatat? Jadi caranya gini, ini air kelapa, tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang muda banget, yang dagingnya masih halus. Ya, toppingnya dia bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang, toppingnya. Caranya Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, lalu Anda blender, lalu masukkan di sana, misalkan Anda pengen ngobatin bukan ngobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung, segala macam. Caranya gimana? Nah, air kelapa ini kayak begini nih, Anda ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga nggak apa-apa. Bolehkah tambah yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis juga boleh. Lalu, ada lalunya. Setelah di blender, katakanlah jadi dalam satu gelas kayak begini, ya teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom ya. Baskom ini gelas yang tadi air kelapa tadi, katakanlah mungkin 300-400 mili ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Kebayang? Kebayang nggak? Lemes gitu? Kebayang lah ya. Di sekitar baskom ini, Anda kasih es. Kebayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam lagi, 6 jam kemudian, kan dingin ini. Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian, endapan, surnatannya. Yang Anda minum yang bagian tengahnya. Ya, yang Anda minum bagian tengahnya. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa tuh efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti nggak itunya toppingannya? Boleh. Toppingannya boleh diganti. Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang. Atau mungkin Anda bisa campurkan dengan, kalau saya lebih senang rimpang, karena rimpang itu kan kayak kunyit, jahe, kencur gitu loh. Ya, itu bisa Anda topping tiap hari. Dan jangan lupakan kurma. Jadi setiap Anda ngeblender itu, ya, masukkan kurma di sana. Itu efeknya bagus banget. Membersihkan badan, termasuk nanti teman-teman yang sudah mulai biasakan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman, makanan kemasan, ini pilihan juga nih. Air kelapa muda, 1 hari aja kita, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun dalam waktu 3 bulan tensinya. Kenapa? Karena banyak sekali mineral-mineral yang ada pada dia yang menyeimbangkan. Dia bukan ngobati, dia menyeimbangkan kembali. Ya, menyeimbangkan tubuh kita. Ntar saya lihatin slide-nya dulu.
Itu baru air kelapa. Nah, kemudian itunya sudah, oh sudah ya? Coba deh. Masukin aja. Nah, kita mau bikin nih jus tempe. Ya tempe di jus gitu doang sih sebenarnya. Tapi efeknya bagus, maksudnya kasih air ya. Iya. Hah? Kasih air. Masukin air aja. Kurmanya sama bijinya nggak? Enggak. Ya, nggak biar nggak keliru ya. Memang nggak sama bijinya karena bijinya keras. Nanti blendernya rusak. Jadi kayak begini, kayaknya sederhana. Sepertinya sederhana. Tapi kalau boleh saya katakan, ini juga bisa kalau saya mau mengklaim sih ya, sebagai minuman anti kanker juga bisa. Karena 80% imunitas kita kan ada di pencernaan. Ya. Belum, dikit lagi. Kata kunci pencernaan ada pada prebiotik sama probiotik. Ya. Kita tambahkan jahe sedikit. Trialnya begitu. Lebih enak sih emang. Pisau tadi. Ada sendok? Ibu-ibu kalau ngupas jahe pakai apa? Pakai ini juga bisa. Lebih gampang. Kalau saya nggak nanya bapak-bapak, karena saya tahu terima jadi doang dia. So, termasuk salah satu kriteria calon suami yang baik, bisa masak. Karena memasak itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Betul nggak Bu? Kalau Anda masak lagi bete, meskipun bumbunya sama, nggak enak loh. Karena masak itu soal hati. Bolehlah. Ya, pencet. Harus tutup loh. Coba, udah lo. Dirasain tuh. Cobain. Kurang manis. Sama madu aja deh. Jadi susu tempe sih saya bilang. Ini bisa sebagai alternatif pengganti susu bayi yang kemasan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin mau anaknya diganti susunya, ya susu tempe juga bisa, ya jus tempe lah ya. Atau kalau enggak jus beras juga bisa, atau susu beras juga bisa. Pernah nyobain beras di blender? Tapi beras yang organik ya. Bisa juga buat pengganti susu. Ya. Atau kalau enggak susu-susu yang dari kacang-kacangan seperti almond, walnut itu juga bisa. Gak apa-apa lah, sedikit harganya lebih tinggi kan. Coba deh.
kurang manis. Tambahin maduin lagi. Gara-gara kayak begini, setiap kajian-kajian saya itu akhirnya kemarin di Jakarta kita bikin cooking class beneran. Alhasil saya masak kemarin. Dan masakannya ternyata membuat ibu-ibu saat itu berbinar-binar. Masak ikan gabus tapi nggak kita goreng. Jadi cuman kita kasih minyak zaitun, ikannya tapi di file ya. Kemudian kita kasih zaitun, kemudian kita kasih jeruk nipis, lalu kita panggang gitu, lalu di topping, dimakannya pakai toppingannya pakai alpukat. Jadi alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, ya kemudian dikasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam. Ternyata enak banget, ya. Artinya kita bisa mendapatkan makanan yang tanpa gula, tanpa minyak, gitu loh. Jadi ini penting teman-teman kita perlu pahami sehingga nanti variasi makanan kita tuh nggak minyak-minyakan terus gitu loh. Ya. Banyak polanya. Coba antum cicip aja deh manis ya. Oh coba, maaf. Bawa parfum. Tadi pakai parfum ya tangan saya. Saya udah selesai kok. Apa lah, jadi kayak Asterix Obelix gitu. Kasihlah orang-orang ini nih. Sepertinya mau. Mau kan? Jadi, tubuh kita itu sekalian, mereka berkomunikasi. Ya. Ada bahasa namanya trust your gut. Trust your gut itu maksudnya kita punya usus, ya, kita punya usus itu apa tuh namanya? Mempengaruhi otak kita, perut kita, jantung kita. Jadi ada hubungan, ada 3 hubungan. Jadi ini perutnya kita ini, apa yang kita makan mempengaruhi ini. Apa yang kita makan mempengaruhi ini. Ya, itu yang sering kita sebut dengan atau mungkin bahasa kerennya good food is good mood. Ya. Maka kalau pengen dapatkan sense, jadi bukan hanya cuman dapatkan mood yang baik, tapi dia ada banyak kandungan lah, mikronutrien yang ada pada situ. Termasuk sebenarnya kayak minuman-minuman kayak begini. Dia bukan cuma sekedar minuman, tapi teman-teman pahami ya, bahwa kalau kita sudah mulai memahami konsep-konsep ini, maka kita akan mulai berpikir pada ranah di mana let the food be your medicine. Jadi makanan yang kita makan itu akan jadi obat buat tubuh kita. Minuman juga sama. Orang-orang yang katakanlah tiap hari membiasakan misalkan minum serai, minum kencur, minum mulawak atau minum air ketumbar seperti itu, dia sedang mempersiapkan badannya atau membersihkan badannya. Beda sama orang yang makan minumnya bermasalah. Ya, jadi saran saya mulai sekarang, kalau Anda pengen punya, pastinya pengen sih ya, tapi pengennya kan tidak cukup dengan sekedar pengen, tapi kita harus buktikan gitu loh. Kalau pengen punya badan yang lebih baik, ya perbaiki si piringnya. Enak. Coba diminum. Enak kan? Saya liatin mukanya gitu, saya khawatir. Dia bilang enak dok. Agak was-was juga. Ya jadi ini, tapi tempenya saran saya, pertama jangan bukan kalau bisa, upayakan beli tempe yang pakai daun pisang. Upayakan. Ya, kalau udah kayak begini kan nanti kan marketnya kebentuk gitu loh. Jadi akhirnya para pedagang tempe itu bikin tempe yang pakai daun pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempe-tempe yang non-GMO. Non-GMO itu yang dia tidak dimodif secara genetik. Banyak kok sekarang di online juga banyak yang jual tempe sehat non-GMO. Ya, itu juga bisa. Dan
Kalau kita saja, kalau kita sebenarnya ada dua kata kunci ya. Maksudnya dua kata kunci itu maksudnya kalau orang-orang Indonesia ini sudah mulai membiasakan dengan rimpang. Jadi kita jadikan rimpang itu sebagai salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada tempe juga, ya tambahkan lagi dengan kurma atau madu segala macam, banyak banget penyakit bisa hilang. Ya karena tadi saya jelaskan di awal kan bahwa tempe itu probiotik kan, kurma itu prebiotik. Ya. Dan kata kuncinya memang behavior seseorang itu berkaitan dengan gut. Jadi kalau kita mungkin maaf ya, lagi bermasalah moodnya, perasaannya segala macam, coba lihat makan apa dari tadi pagi. Ngefek banget. Kalau saya, mood booster saya itu saya sudah tahu. Jadi kalau saya butuh sedikit di topping lagi mood boosternya, maka saya biasanya minum kopi sama coklat. Yang dikenal sebagai mocha. Ya kan? Kafe mocha gitu, biasa gitu. Ya. Kalau saya, jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mood boosternya kadang-kadang cuman makan kurma doang, pisang doang. Kita harus paham itu, sebab moodnya kita akan mempengaruhi aktivitas kita. Ya makanya dalam Islam kita dianjurkan banget untuk apa? Memperhatikan makanan. Sebab apa? Mood yang bermasalah akan mempengaruhi ibadah. Kan gitu. Sehingga urusan makan-memakan dalam Islam itu diatur luar biasa.